Perkenalkan, nama saya Rani Pendiangan dari kelas 12 MIA. Saya Brian Ricardo Simbolon dari kelas 12 MIA. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bukti-bukti evolusi, yaitu yang mencakup pertama, fosil, yang kedua, organ homologi, yang ketiga, varietas, yang keempat, embriologi perbandingan, yang kelima, geografis, dan yang keenam, taksonomi. Akan tetapi pada video kali ini pokok bahasannya adalah fosil. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu evolusi. Evolusi berasal dari kata evolve yang artinya perubahan. Dengan demikian, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan struktur makhluk hidup menjadi lebih adaptif dalam waktu yang lama. Evolusi terjadi secara perlahan dan terjadi pada populasi makhluk hidup. Fosil sebagai bukti evolusi. Kata fosil berasal dari bahasa Latin fodere, artinya menggali. Oleh karena itu, fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau terperangkap di dalamnya. Fosil yang ditemukan dapat berupa tulang-tulang dan jejak yang sangat membantu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut paleontologi. Sisa-sisa hewan dan atau tumbuhan yang ditemukan pada batuan sedimen memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bukti-bukti ini menunjukkan fakta bahwa telah adanya variasi makhluk hidup. Beberapa spesies yang telah punah memiliki sifat karakter transisional antar kelompok utama organisme yang masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah spesies tidak tetap, tapi bisa berubah, baik berkurang atau bertambah dalam jangka waktu yang relatif lama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak fosil yang berasal dari makhluk hidup yang telah punah. Namun demikian, terdapat juga beberapa fosil dari makhluk hidup yang ternyata masih ada atau mirip dengan makhluk hidup yang masih ada pada zaman sekarang ini. Teori evolusi ditunjukkan dengan seratan fosil yang ditemukan dalam lapisan permukaan bumi tua ke lapisan permukaan bumi muda yang memperlihatkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Fosil biasanya ditemukan secara kebetulan atau tidak disengaja, dan sangat jarang ditemukan fosil dalam keadaan yang utuh. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jarang ditemukannya fosil dalam keadaan utuh, yaitu yang pertama, pengaruh angin, aliran air, dan bakteri pembusuk. Yang kedua, terdapat beberapa organisme atau bagiannya yang tidak dapat membatu. Yang ketiga, terjadi lipatan batuan bumi akibat gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Yang keempat, hewan-hewan pemakan bangkai yang sering membawa bagian tubuh bangkai ke tempat lain. Salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap sebagai bukti adanya evolusi adalah fosil kuda. Kuda pertama diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosin. Kuda pertama ini diberi nama Hyracotherium atau Eohippus. Dari kerangka fosil ditunjukkan bahwa kuda pertama berukuran sebesar kucing berevolusi menjadi kuda berukuran sekarang ini. Proses evolusi kuda terjadi melalui beberapa tahapan yang dimulai dari 1. Eohippus. Perkembangannya dimulai pada zaman Eosen dengan tinggi 25 cm. Yang kedua, Mesohippus. Perkembangannya dimulai pada zaman Ologens dengan tinggi mencapai 60 cm dan mempunyai 3 jari. Yang ketiga, Meryhippus. Berkembang pada pertengahan dan akhir zaman Miosen dengan tinggi yang sudah mencapai 100 cm dan jari tengah mulai memendek. Yang keempat, Piohippus. Berkembang pada pertengahan zaman Pleistosen sekitar 6 juta tahun yang lalu dan tingginya mencapai 125 cm. Kemudian kuku juga mulai berkembang menjadi kuku satu dan seterusnya disebut Equus, yang tinggi dan ukurannya sudah bervariasi serta bentuk kuku makin bagus. Dari tahap-tahap tersebut, maka diperoleh perubahan fisik kuda, yaitu yang pertama, ukuran tubuh menjadi semakin besar dari yang awalnya berukuran sebesar kucing menjadi sebesar kuda sekarang. Yang kedua, ukuran kepala menjadi lebih besar
dan jarak antara mulut dengan mata semakin jauh. Dan yang ketiga, ukuran leher menjadi lebih panjang. Yang keempat, ukuran geraham depan dan belakang semakin besar, berlapis email dan bentuknya semakin sesuai untuk memakan rerumputan. Yang kelima, ukuran kaki depan dan belakang semakin panjang, gerakan kaki semakin lincah, larinya menjadi semakin cepat, akan tetapi kemampuan rotasi tubuh menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah jumlah jari kuku dari 5 jari menjadi 1 jari. Bentuknya semakin panjang, jari kedua dan keempat mengalami kemunduran sehingga menjadi organ yang tidak berfungsi lagi atau disebut rudimenter. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan